Hari ini kita akan tengok sedikit information berkaitan dengan 6 pasukan elit Indonesia yang bikin negara luar gerun terhadap negara Indonesia. Wow! Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Musa bin Muhammad Dirin Channel. Yang baru saja masuk ke channel aku, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan isilah komen di bahagian komentar di bawah dengan komen yang penuh positif untuk merapatkan lagi hubungan di antara negara-negara jiran Indonesia, Malaysia, Brunei maupun Singapura agar kita dapat menjalinkan hubungan negara kita serumpun dalam membentukkan satu kerjasama yang kuat, satu jalinan persahabatan yang kuat di antara negara-negara jiran kita. Okey guys, baru saja masuk ke channel YouTube aku, memperkenalkan aku Musa, berasal daripada Sabah di salah sebuah negeri di Malaysia. Dan channel aku ini adalah berkisarkan mengenai dalam review berkaitan dengan berita-berita semasa daripada Indonesia, maupun aku akan buat sedikit review berkaitan dengan info-info kesihatan based on daripada request subscriber di luar sana. Dan aku akan membuat review berita-berita semasa Indonesia based on artikel-artikel yang aku dapat berdasarkan daripada laman web Indonesia sendiri. Dan aku mohon maaf seandainya aku ada tersalah sebut fakta maupun daripada segi sebutan. Okey guys, hari ini aku akan buat sedikit video reaction daripada channel Indozone, daripada channel YouTube daripada Indonesia, di mana video ini berdurasikan dalam 7 minit. Dan juga di dalam video ini dia akan menunjukkan 6 pasukan elit Indonesia yang bikin semua orang di luar sana gerun terhadap Indonesia. Jom kita tengok dulu sedikit video ini, dan akhir sekali baru kita akan bagi respon terhadap video ini dan mengenai apakah 6 pasukan elit Indonesia itu. Indozone. Hai, kamu pasti udah gak asing lagi dong dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kesatuan ini berfungsi untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia dan melindungi segenap rakyat Indonesia dari berbagai ancaman, baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah, kamu harus tahu nih, kalau ternyata TNI itu punya beberapa pasukan elit yang kemampuannya jauh di atas pasukan biasa loh. Pasukan elit ini berisi prajurit-prajurit terbaik yang telah menjalani seleksi luar biasa ketat. Jadi, gak heran kalau mereka bisa melumpuhkan musuh dengan cepat dan juga efektif. Penasaran nih, apa aja ya pasukan elit yang dimiliki oleh Indonesia? Eits, jangan buru-buru dulu guys. Cuma mau ingetin, tekan tombol subscribe-nya ya, agar kamu gak ketinggalan informasi baru lainnya dong. Kalau udah, check it out! Kopassus. Kopassus adalah akronim dari Komando Pasukan Khusus yang berada di bawah Komando TNI AD. Dengan moto berani, benar, berhasil, Kopassus mempunyai tugas untuk menghancurkan logistik musuh, anti-teror, operasi intelijen khusus, menumpas pemberontakan, dan masih banyak lagi. Beberapa tugas yang pernah dilakukan oleh Kopassus antara lain penumpasan DI/TII, Operasi Trikora, dan pembebasan sandera dari perampok Somalia. Karena memakai baret merah di kepala, Kopassus sering juga disebut pasukan baret merah. Karena membutuhkan kemampuan tinggi untuk menjadi pasukan elit ini, seleksi dan latihannya juga gila-gilaan. Seorang calon prajurit Kopassus harus sanggup menahan neraka dunia, seperti bertahan hidup di alam liar, berenang melintasi selat, dan menahan siksaan jika tertangkap di kamp tawanan. Sat 81 Gultor merupakan akronim dari Satuan Penanggulangan Terorisme. Sat Gultor 81 berasal dari prajurit terbaik Kopassus. Kalau Kopassus aja udah berisi prajurit terbaik, bisa kamu bayangin dong gimana kemampuan Sat Gultor 81. Awal berdirinya, pasukan elit ini bertujuan untuk mengantisipasi tindakan pembajakan pesawat yang banyak banget terjadi di era 70-an dan 80-an. Komandan pertama Sat Gultor adalah Mayor INF Luhut Binsar Panjaitan, dibantu wakilnya Prabowo Subianto. Mereka dikirim ke Jerman untuk mempelajari spesialisasi penanggulangan teror kepada GSG 9, salah satu pasukan elit Jerman. Setelah kembali ke Indonesia, mereka pun menyeleksi anggota terbaik Kopassus untuk masuk ke Sat Gultor 81. Satuan ini sendiri punya moto, tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat. Dan Bravo, Detasemen Bravo 90.
TNI AU juga punya pasukan elit loh, yaitu Den Bravo 90. Korps ini terbentuk dari anggota pasukan khusus AU yang sudah diseleksi ketat. Meskipun pasukan ini terbilang muda karena baru didirikan tahun 1990, kemampuan mereka tidak bisa dianggap remeh. Dan Bravo mempunyai tugas melakukan infiltrasi di instalasi udara musuh, melakukan sabotase, dan juga aksi memata-matai. Kemampuan Dan Bravo semakin diakui karena menggunakan alutsista terbaik TNI AU. Yontai VIP, Batalion Intai Amfibi. Pasukan khusus TNI AD udah, TNI AU juga udah. Sekarang kita bahas ya pasukan khusus dari TNI AL, yaitu Batalion Intai Amfibi atau yang sering disingkat Yontai VIP. Untuk bisa bergabung dengan kesatuan ini, seorang prajurit harus mempunyai daya tahan tubuh yang tangguh, sanggup menembus gelombang lautan ganas, dan lihai memakai berbagai jenis senjata. Salah satu latihannya adalah calon anggota harus bisa berenang sejauh 3 km dalam kondisi kaki dan tangan terikat. Tujuannya agar suatu saat bisa melepaskan diri ketika ditawan musuh. Kopaska, Komando Pasukan Kata. Selain Yontai VIP, TNI AL juga mempunyai pasukan elit lainnya, yaitu Kopaska. Pasukan ini merupakan satuan angkatan laut elit yang kemampuannya udah diakui dunia. Kopaska didirikan langsung oleh Presiden Soekarno pada 31 Maret 1962 dengan misi pertamanya adalah mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Untuk bisa menjadi seorang anggota Kopaska, prajurit TNI AL harus telah bertugas dalam jangka waktu lama dan memiliki ketahanan fisik dan inteligensi luar biasa. Setelah lolos, calon Kopaska akan dilatih lebih intens selama berbulan-bulan. Yang lebih bikin kagum, Kopaska nggak hanya jago di lautan, tapi juga handal di darat dan di udara. Karena itu, dalam keadaan tertentu, mereka bisa bergabung ke dalam Paskas AU atau Kopassus TNI AD. Beberapa tugas Kopaska adalah demolisi bawah air, perebutan pantai dan pangkalan, sampai melakukan pengawalan VIP terhadap presiden atau orang penting lainnya. Misi yang pernah mereka lakukan antara lain, Operasi Khusus Kikis Bajak dan Lusitania Espresso, memburu perompak Sumatera, pengaman Ambalat, dan bergabung dalam unit pengamanan PBB, mulai dari misi Irak, Sudan Selatan, Lebanon, sampai Bosnia. Denjaka, Detasemen Jalamangkara. Pasukan Detasemen Jalamangkara ini merupakan prajurit terbaik dari Kesatuan Kopasda dan Yontai VIP. Jadi, pasukan khusus Denjaka memang benar-benar terbaik dari yang terbaik. Agar bisa bergabung dengan pasukan Baret Ungu ini, seorang calon anggota harus menjalani tes yang lebih gila lagi. Karena mereka harus mampu bergerak lincah di lautan maupun survive di darat dan sanggup menyusup dengan terjun payung. Denjaka sendiri pernah latihan gabungan dengan US Navy dan Korps AL Amerika ini sampai tak habis pikir dengan latihan gila yang dijalani anggota Denjaka. Salah satu prestasi dari pasukan elit ini adalah ketika berhasil membebaskan awak kapal MV Sinar Kudus yang disandra oleh perompak Somalia pada tahun 2014. Nah, itu dia sahabat Indojon, 6 pasukan elit terbaik yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Gak heran, meskipun alutsista kita gak secanggih negara barat, tapi kemampuan para prajuritnya begitu diakui oleh negara maju loh. Bravo TNI! Bravo TNI! Oke guys, daripada video yang kita tengok ni, tadi 6 pasukan elit Indonesia yang bikin negara luar gerun terhadap Indonesia. Kalau kita tengok setiap pasukan-pasukan daripada pasukan 6 elit Indonesia ni, dia memang daripada yang terbaik menjadi yang terbaik. Daripada beberapa orang yang terbaik dipilih lagi untuk menjadi beberapa orang yang terbaik untuk masuk ke 6 pasukan elit di Indonesia ini. Dan kalau kita tengok setiap latihan-latihan yang dibagi dalam 6 pasukan elit ni bukan alang-alang punya latihan yang orang cakap kalau kita buat sedikit mistake mati jawapan dia. Memang gerun. Kalau orang-orang luar daripada Indonesia tengok memang terpegun dengan latihan pasukan elit Indonesia ini. Kalau kita tengok tadi itu ada satu part di mana dia merangkak berjalan dengan dibanjiri dengan peluru-peluru daripada luar. Itu adalah salah satu training pernah sekali yang diakui dengan daripada di Rusia kan, yang diorang beritahu yang itu adalah salah satu latihan Indonesia yang paling
tiada tentera di dunia yang buat seperti itu. Oh, memang hebatlah. Kalau kita tengok, walaupun Indonesia banyak alutsista yang moden pada zaman sekarang, tetapi walaupun tidak standing seperti negara Rusia, Amerika Syarikat dan juga China pada aspek alutsista, walaupun tidak standing dengan negara-negara yang tadi itu, tetapi daya latihan pasukan-pasukan elit dorang ni, Indonesia ini, yang negara-negara seperti Rusia, Amerika Syarikat dan juga China ni, dorang beritahu yang daya latihan dorang ini jauh beza dengan train yang latihan yang negara-negara dorang buat. Maknanya boleh dikatakan pasukan elit Indonesia ni antara pasukan elit yang paling digeruni di dunia. Kalau kita tengok je pun daripada segi latihan tadi, memang meremang bulu roma kita tengok daripada segi latihan dan juga cara pemilihan macam mana untuk menjadi yang terbaik dan dipilih lagi untuk menjadi terbaik untuk masuk ke 6 pasukan elit di Indonesia ini. Wow, mudah ada kita bayangkan di Indonesia ada berapa juta anggota tentera TNI di Indonesia. Daripada juta-juta tentera Indonesia ini, dia dipilih, diselect dengan beberapa jumlah untuk masuk ke pasukan elit di Indonesia. Maknanya untuk menjadi yang terhebat, ada lagi yang terhebat di antara pasukan-pasukan elit di Indonesia ini. Jadi pasal itulah bagi pendapat akulah, tidak mustahil kenapa Indonesia ini antara negara yang paling digeruni apabila berlakunya peperangan. Sebab ketenteraan, sebab latihan TNI di Indonesia ini jauh beza dia berbanding dengan latihan-latihan tentera di negara-negara yang lain. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information berkaitan dengan 6 pasukan elit Indonesia yang digeruni di dunia. Dan jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jumpa anda di video seterusnya. See you the next video.